pemanasan global atau Save Our Earth. Kalian tahu nggak sih pemanasan global itu apa? Pemanasan global adalah peningkatan suhu bumi yang diamati dalam jangka panjang sejak zaman pra-industrialisasi yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Nah, tadi kan pengertian udah dijelasin nih sama Yeni. Nah, sekarang aku, Aira, bakal ngejelasin apa aja sih penyebab dari pemanasan global. Yang pertama, pembakaran bahan bakar fosil. Contohnya, bensin dan batu bara. Mereka menghasilkan karbon dioksida atau CO2. Nah, yang kedua nih, yaitu penebangan pohon atau penggundulan hutan. Sehingga pohon yang seharusnya menyerap CO2 yang tadi malah berkurang karena pengundulan hutan yang berlebih. Yang ketiga, peternakan. Kalian bingung gak sih kenapa peternakan bisa jadi penyebab? Karena peternakan menghasilkan gas metana atau CH4 dari kotoran hewan. Nah, yang keempat, ada penggunaan pupuk kimia. Nah, kalian pasti juga bingung dong kenapa pupuk kimia jadi salah satu alasan atau penyebab dari pemanasan global. Karena mereka menghasilkan gas dinitrogen oksida atau N2O. Nah, yang terakhir nih, yang alias yang kelima, yaitu limbah industri dan limbah industri, dan pendingin ruangan. Mereka menghasilkan gas CFC yang bisa merusak ozon. Setelah dijelaskannya penyebab oleh Aira, di sini saya Azam dan saya Raya akan menjelaskan mengenai dampak pemanasan global. Yang pertama, dampak pemanasan global dapat menyebabkan perubahan pada cuaca dan iklim karena meningkatnya suhu ruang bumi. Lalu yang kedua, karena meningkatnya suhu ruang bumi, maka es yang ada di kutub pun ikutan mencair. Nah, lalu yang ketiga, pemanasan global juga dapat berdampak pada hasil panen. Karena ada beberapa jenis tanaman yang membutuhkan suhu ruang yang dingin, seperti sayuran hijau kayak kangkung, bayam, sama brokoli. Keempat, ada perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang pada pola suhu, curah hujan, angin, dan unsur iklim lainnya. Yang kelima, perubahan iklim memiliki dampak yang besar terhadap kesehatan manusia. Nah, dampak yang keenam, ketika suhu bumi meningkat dan cuaca tidak menentu, berbagai penyakit dan gangguan kesehatan akan lebih mudah muncul. Nah, tadi kan dampak udah dijelasin sama Raya dan Azam. Di sini, saya Raisya Nadifa dan Saya Farzafita Ardana akan menjelaskan tentang pengendalian dan solusi dari pemanasan global. Pengendalian dan solusi dari pemanasan global yang pertama adalah melakukan efisiensi energi. Efisiensi energi adalah salah satu solusi penting untuk mengatasi pemanasan global dengan cara menggunakan energi secara bijak dan tidak berlebihan. Contohnya adalah mengganti lampu pijar menggunakan lampu LED yang lebih hemat energi, lalu mematikan barang elektronik yang tidak terpakai, serta menggunakan transportasi umum untuk mengurangi emisi kendaraan pribadi. Nah, dengan memiliki sikap yang menghemat energi, kita bisa menekan penggunaan bahan bakar fosil dan mengurangi gas rumah kaca yang dapat menyebabkan pemanasan global. Yang kedua adalah menggunakan sumber energi alternatif. Pemanasan global dapat dikendalikan menggunakan sumber energi alternatif seperti panas bumi, air, angin, dan tenaga surya. Nah, energi yang tadi aku sebutin itu lebih ramah lingkungan karena dia tidak banyak menghasilkan gas rumah kaca seperti bahan bakar fosil yang dapat menyebabkan pemanasan global. Baik, solusi dan penanggulangan pemanasan global yang ketiga adalah perjanjian internasional IPCC, yaitu Intergovernmental Panel on Climate Change, yaitu artinya panel antar pemerintah untuk perubahan iklim. IPCC adalah lembaga ilmiah bentukan PBB yang meneliti penyebab dan dampak dari perubahan iklim. IPCC tidak membuat kebijakan tetapi menyediakan dasar ilmiah bagi dunia untuk membuat langkah nyata seperti mitigasi atau pengurangan emisi dan ada juga adaptasi atau penyesuaian diri terhadap dampaknya. Keempat, ada Perjanjian Internasional Protokol Kyoto, yaitu perjanjian internasional yang mewajibkan negara-negara maju untuk mengurangi emisi gas rumah kaca atau GRK. Terdapat 3 cara kerjanya. Pertama, ada
perdagangan emisi, yaitu negara yang kelebihan emisi dapat membeli unit emisi dari negara yang tingkat emisinya rendah. Yang kedua, ada implementasi bersama, yaitu negara-negara maju dapat bekerja sama mengurangi emisi dengan cara proyek ramah lingkungan. Dan yang ketiga ada CDM atau Clean Development Mechanism, yaitu negara-negara maju dapat membantu berinvestasi pada proyek hijau di negara berkembang. Yang kelima ada Perjanjian Internasional APP-CDC atau Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate, yaitu kerjasama secara sukarela antara negara-negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, India, dan Australia untuk mengembangkan teknologi bersih dan efisien, terutama di bidang energi dan industri. Pada APP-CDC ini tidak ada target emisi wajib seperti pada perjanjian internasional sebelum-sebelumnya, tetapi fokus pada inovasi dan berkolaborasi. Nah, itulah solusi dan penanggulangan pemanasan global dari kita berdua. Mari mulai dari diri sendiri, Hemat energi, kurangi sampah, dan dukung bumi hijau untuk masa depan. Don't forget to save our earth. Dadah!